And on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Ialah Nabi yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Kamria, SPDI, MPD, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan membahas beberapa materi yang telah dibahas sebelumnya. Jadi di sini ada materi pertama yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global, atau li al-bayan, menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl yang artinya, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." Quran surah An-Nahl. Namun kemudian para ulama hadis merincinya menjadi empat fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang intinya adalah sebagai penjabaran dalam bahasa ilmu hadis disebut sebagai bayan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara detail ada 4, yaitu yang pertama sebagai bayanul takrir. Dalam hal ini, posisi hadis sebagai takrir penguat, yaitu memperkuat keterangan dari ayat-ayat Al-Quran, di mana hadis menjelaskan secara rinci apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Seperti hadis tentang sholat, zakat, puasa, dan haji merupakan penjelasan dari ayat sholat, ayat zakat, ayat puasa, dan ayat hadis yang tertulis dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan kesempatan kepada orang-orang alim. Apabila Allah menghukumnya, maka Allah tidak akan melepasnya." Hadis tersebut cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan begitulah azab Tuhanmu apabila Dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim." Quran surah Hud ayat 102. Yang kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayanul tafsir. Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai tafsir Al-Quran. Hadis sebagai tafsir terhadap Al-Quran terbagi setidaknya menjadi 3 macam fungsi, yaitu sebagai tafsilul mujmal, yang kedua sebagai taksninul am, dan yang ketiga sebagai bayamul mutlak. Sebagai tafsilul mujmal, dalam hal ini, hadis memberikan penjelasan terperinci terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, sering dikenal dengan istilah sebagai bayanul tafsil atau bayanul tafsir. Contoh, ayat-ayat Al-Quran tentang sholat, zakat, puasa, dan hadis diterangkan secara garis besar saja. Maka dalam hal ini, hadis merincikan tata cara mengamalkan sholat, zakat, puasa, dan haji agar umat Muhammad dapat melaksanakannya seperti yang dilaksanakan oleh Nabi. Yang kedua yaitu sebagai taksilul am. Dalam hal ini, hadis memperkhusus ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Dalam ilmu hadis sering dikenal dengan istilah bayanul taksis. Seperti dalam Quran surah An-Nisa yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anak, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan.
Allah berfirman tentang hak waris secara umum saja, maka di sisi lain hadis menjabarkan ayat ini secara lebih khusus lagi tanpa mengurangi hak-hak waris yang telah bersifat umum. Dalam ayat tersebut kemudian dikhususkan dengan hadis Nabi yang artinya, kami kelompok para nabi tidak meninggalkan harta waris apa yang kamu tinggalkan sebagai sedekah. Selanjutnya, yang ketiga sebagai bayamul mutlak. Hukum yang ada dalam Al-Quran bersifat mutlak atau mutlak umum, maka dalam hal ini hadis membatasi kemutlakan hukum dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38, yang artinya, pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan mereka. Difirmankan Allah tentang hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, tanpa membatasi batas tangan yang harus dipotong, maka hadis memberi batasan batas tangan yang harus dipotong. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu sebagai bayanul nashki. Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai pendelet atau penghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruh, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Allah mewajibkan kepada orang yang wafat memberi wasiat, kemudian ayat di atas dinaskah dengan hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak dan tidak ada wasiat, itu wajib bagi waris. Kemudian yang terakhir fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu sebagai bayanul tashri. Dalam hal ini, hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Contoh untuk bagian ini yaitu hadis Rasulullah SAW tentang zakat fitrah, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, satu syak kurma atau gandum untuk setiap orang, bagi mereka atau hamba laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, sesuai dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apabila zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Bahwasanya hadis-hadis Rasulullah SAW yang berupa tambahan terhadap Al-Quran merupakan kewajiban atau aturan-aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya, dan ini bukanlah sikap mendahului Al-Quran, melainkan semata-mata karena perintahnya. Itulah tadi pemaparan materi fungsi hadis terhadap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan hadis. At-Tadwin atau kodifikasi hadis menurut bahasa adalah pendewanan hadis atau pembukuan hadis. Sedangkan menurut terminologi artinya pengumpulan dan penyusunan hadis yang secara resmi didasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perorangan seperti yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Sebagaimana Al-Quran, hadis juga mengalami proses panjang dalam pembukuannya. Proses pembukuan hadis sebenarnya terlambat sampai 100 tahun lebih karena dua faktor, yaitu satu, kekuatan hafalan dan kecerdasan mereka sudah dapat diandalkan sehingga mereka tidak perlu menulis hadis. Yang kedua, semula adanya larangan dari Nabi untuk menulis hadis seperti terdapat dalam Sahih Muslim. Hal itu karena dikhawatirkan sejumlah hadis akan bercampur dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak murni lagi. Di antara para ahli hadis berbeda pendapat tentang kebolehan menulis hadis. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, yang didasarkan adanya hadis yang membolehkan dan melarang menuliskannya.
Hadis yang membolehkan penulisan hadis yaitu 1. Riwayat Abdullah bin Amr bin As. Ia menulis apa saja yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ingin menghafalnya, tetapi kaum Quraisy mengkritiknya. Menurut mereka, Nabi hanya manusia biasa yang berbicara dalam keadaan senang dan marah. Hal ini kemudian Abdullah bin Amr bin As menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bersabda, "Tulislah hadis itu. Demi Allah, tidak keluar dari Rasul itu kecuali suatu kebenaran." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, Jabir bin Abdullah bin Amr al-Ansari. Ia memiliki catatan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang manasik haji. Hadisnya diriwayatkan Muslim. Catatannya dikenal Sahih Jabir. Yang ketiga itu Abu Hurairah ad-Dausi. Ia memiliki catatan yang dikenal dengan Sahihah yang diriwayatkan kepada anaknya Hamman. Yang keempat, Abu Syah Umar bin Sa'ad al-Anmari, seorang penduduk Yaman. Ia meminta Rasulullah SAW mencatatkan hadis ketika Rasul berpidato dalam penaklukan Mekah. Selanjutnya, perkembangan hadis pada masa prakodifikasi dan pasca kodifikasi atau pada masa sahabat. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan, mulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi atau kodifikasi. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis yang harus dipegangi bagi pengaturan seluruh aspek kehidupan umat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal dengan sebutan Al-Khulafa Al-Rasyidin, dan periodenya biasa disebut juga dengan zaman sahabat besar. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, era sahabat besar berakhir dan menyusul era sahabat kecil. Saat itu muncullah para tabi'in besar yang bekerja sama dalam perkembangan pengetahuan dengan para sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Di antara sahabat Nabi yang masih hidup setelah periode Al-Khulafa Al-Rasyidin dan yang cukup besar peranannya dalam periwayatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Aisyah istri Nabi, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dan Jabir bin Abdullah. Para sahabat mengetahui kedudukan As-Sunnah sebagai sumber syariah pertama setelah Al-Quran Al-Karim. Mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir berbuat kesalahan dan takut As-Sunnah itu ternodai oleh kedustaan atau pengubahan. Bahkan sebagian dari mereka lebih memilih bersikap sedikit dalam meriwayatkan hadis. Periode sahabat disebut dengan Asr al-Tatsabut wa al-Iqlal min al-Riwayah, yaitu masa pemastian dan menyedikitkan riwayat. Cara sahabat meriwayatkan hadis ada dua cara, yaitu dengan lafaz asli dan dengan maknanya saja. Berikut ini sikap Al-Khulafa Ar-Rasyidin tentang periwayatan hadis Nabi. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Sikap ketat Abu Bakar dalam meriwayatkan hadis terlihat pada tindakannya yang telah membakar catatan-catatan hadis miliknya. Putri Aisyah menyatakan bahwa Abu Bakar membakar catatan yang berisi sekitar 500 hadis. Abu Bakar menjelaskan bahwa ia membakarnya karena khawatir berbuat salah dalam periwayatan hadis. Data sejarah tentang periwayatan hadis saat itu sangat terbatas, karena saat itu umat Islam dihadapkan berbagai ancaman dan kekacauan yang membahayakan pemerintah dan negara, dan itu berhasil diatasi oleh pasukan pemerintah. Tidak sedikit sahabat Nabi, khususnya yang hafal Al-Quran, gugur di berbagai peperangan. Atas desakan Umar bin Khattab, Abu Bakar segera melakukan penghimpunan Al-Quran.
Periwayatan hadis pada masa itu dapat dikatakan belum merupakan kegiatan yang menonjol di kalangan umat Islam. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ketika Umar mendengar hadis yang disampaikan Ubay bin Ka'ab, Umar baru bersedia menerima riwayat itu setelah para sahabat yang lainnya mengatakan telah mendengar hadis itu dari Nabi Muhammad SAW. Umar berkata kepada Ubay, "Demi Allah, sungguh saya tidak menuduhmu telah berdusta. Saya berlaku demikian karena saya ingin berhati-hati dalam periwayatan hadis ini." Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak banyak periwayatan hadis di masyarakat, agar masyarakat tidak terganggu konsentrasinya membaca dan mendalami Al-Quran. Hal ini diperkuat oleh beberapa bukti, yaitu pertama, Umar pada suatu ketika pernah menyuruh umat Islam mempelajari hadis Nabi dari para ahlinya karena mereka lebih mengetahui tentang kehidupan Al-Quran, kandungan Al-Quran. Yang kedua, Umar sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Umar sekitar 300 hadis. Yang ketiga, Umar pernah merencanakan menghimpun hadis Nabi secara tertulis. Umar meminta pertimbangan kepada para sahabat dan para sahabat menyetujuinya. Tetapi 1 bulan Umar memohon petunjuk kepada Allah dengan jalan melakukan sholat istikharah. Akhirnya dia merenungkan niatnya. Dia khawatir himpunan hadis itu akan memalingkan perhatian umat Islam dari Al-Quran. Periwayatan hadis pada zaman Umar bin Khattab lebih banyak dilakukan oleh umat Islam dibandingkan zaman Abu Bakar. Bukan disebabkan karena umat Islam lebih banyak menghajatkan kepada periwayatan hadis semata, melainkan juga karena Umar telah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari hadis Nabi. Pada saat itu periwayatan hadis masih agak terkekang dalam melakukan periwayatan hadis karena Umar telah melakukan pemeriksaan hadis yang cukup ketat kepada para periwayat hadis. Kebijakan itu telah menghalangi orang-orang yang melakukan pemalsuan hadis. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman tidaklah setegas langkah Umar bin Khattab. Utsman secara pribadi memang tidak banyak meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Utsman sekitar 40 hadis saja. Itu pun banyak matan hadis yang terulang karena perbedaan sanad. Dengan demikian, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman tidak sebanyak jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Melalui khutbahnya, Utsman menyampaikan untuk berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Tetapi seruan itu tidak begitu besar terhadap para perawi yang bersikap longgar dalam meriwayatkan hadis. Hal itu terjadi karena Utsman tidak sekeras Umar, juga karena wilayah Islam telah semakin luas. Hal ini mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Secara umum, Ali barulah bersedia menerima riwayat hadis Nabi setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanyalah terhadap yang benar-benar telah dipercayainya. Sumpah dianggap tidak perlu apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis telah benar-benar tidak mungkin keliru. Hadis yang diriwayatkannya selain dalam bentuk lisan juga dalam bentuk tulisan atau catatan. Hadis yang berupa catatan isinya berkisar tentang hukuman denda atau diat, pembahasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, dan larangan melakukan hukum qisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan hadis melalui riwayat Ali bin Abi Thalib sebanyak lebih dari 780 hadis. Dengan demikian, dalam Musnad Ahmad, Ali bin Abi Thalib merupakan hadis yang terbanyak bila dibandingkan dengan ketiga khalifah terdahulu. Pada zaman Ali, bertentang politik di kalangan umat Islam telah makin menajam. Peperangan antara kelompok pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah telah terjadi. Kepentingan politik telah mendorong terjadinya pemalsuan hadis. Kebijaksanaan para khulafa al-rasyidin tentang periwayatan hadis adalah:
1. Seluruh khalifah sependapat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. Yang kedua, larangan memperbanyak hadis agar periwayat bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan agar masyarakat tidak dipalingkan perhatiannya dari Al-Quran. Yang ketiga, penghadiran saksi atau mengucapkan sumpah bagi periwayat. Hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Yang keempat, masing-masing khalifah telah meriwayatkan hadis. Ketiga khalifah pertama menyampaikan secara lisan, hanya Ali yang menyampaikan hadis secara tulisan. Para sahabat tidak melakukan penulisan hadis secara resmi karena pertimbangan berikut, yaitu agar tidak memalingkan umat dari perhatian terhadap Al-Quran, dan para sahabat sudah menyebar sehingga terdapat kesulitan menulis hadis. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode ini, sejarah hadis disebut asr al-wahyi wa at-takwin, atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Di masa ini, hadis lahir yang berupa sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi yang fungsinya untuk menerangkan Al-Quran serta menegakkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Pada masa ini, hadis disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan masyarakat melalui khutbah, pertemuan antar kelompok di rumah beliau sendiri, dan bahkan pasar ketika beliau sedang bepergian. Media-media tersebut sangat efektif untuk penyampaian hadis. Di antara mereka yang tidak hadir dalam majelis Rasul juga sangat intens untuk mencari informasi tentang apa yang disampaikan beliau, baik secara langsung atau melalui utusan. Di antara mereka ada yang bergantian hadir di majelis beliau seperti yang dilakukan oleh Umar. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku bersama tetanggaku sahabat Ansar Bani Umayyah bin Zaid, dia diantar oleh tokoh Madinah bergantian hadir di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehari dia hadir dan hari yang lain aku yang hadir. Jika aku yang hadir, aku sampaikan kepadanya berita tentang wahyu dan yang lainnya kepadanya. Demikian juga jika ia yang hadir." Mereka sangat antusias dan patuh pada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai sabda beliau yang artinya, "Telah bercerita kepada kami Abu Hashim Abdul Dahhak bin Makhlad, telah mengabarkan kepada kami Al-Aushai, telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Kabsyah dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel dan itu tidak apa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari. Hadis pada waktu itu umumnya hanya diingat dan dihafal oleh mereka seperti Al-Quran ketika disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Rasulullah melarang keras penulisan hadis karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran. Selain itu, kepandaian baca tulis di kalangan para sahabat juga sangat terbatas sehingga membuat Rasul lebih menekankan untuk menghafal, memahami, mengaplikasikan, dan mentadbikannya kepada orang lain. Ada dorongan kuat yang memotivasi bagi yang menghafal hadis, yaitu pertama, hafalan merupakan budaya bangsa Arab dan mereka terkenal kuat hafalannya. Kedua, Rasulullah banyak memberi spirit melalui doa-doanya. Ketiga, beliau sering menjanjikan kebaikan akhirat. Namun tidak sedikit sahabat menulis hadis untuk membantu hafalannya atau hanya diperbolehkan bagi para sahabat yang hafalannya kurang dan hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan tidak disebarkan kepada orang lain. Setelah ditulis dan benar-benar dihafal, catatan mereka bakar sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Bagian B. Perkembangan hadis pada masa sahabat. Periode ini disebut asr
at-tatsabut wa al-iklal min al-riwayah, atau masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini dikenal dengan sebutan Al-Khulafa Al-Rasyidin dan periodenya disebut sahabat besar. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebut secara terbatas. Penulisannya masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan pada masa itu Umar melarang para sahabat memperbanyak meriwayatkan hadis dan sebaliknya. Umar menekankan agar para sahabat mengarahkan perhatian untuk menyebarkan Al-Quran. Umar khawatir umat Islam meninggalkan Al-Quran dan hanya membaca hadis. Jadi Umar tidak berarti melarang mengkodifikasikan hadis, tetapi melihat kondisi pada masanya belum memungkinkan untuk itu. Setelah masa Khalifah Abu Bakar dan Umar berakhir, periwayatan hadis dilanjutkan Utsman bin Affan, tetapi langkah Utsman tidak setegas Umar bin Khattab. Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Utsman sekitar 40 hadis saja. Karena beliau lebih banyak terjun dalam bidang politik. Melalui khutbahnya, beliau menyampaikan pada umat Islam agar berhati-hati meriwayatkan hadis, tetapi tidak begitu berpengaruh pada para perawi yang bersifat longgar dalam meriwayatkan hadis. Karena selain pribadi Utsman tidak sekeras pribadi Umar, juga karena wilayah Islam semakin luas mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Ada 6 orang di antara para sahabat yang tergolong banyak meriwayatkan hadis, di antaranya Abu Hurairah 5.374 hadis, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab 2.635 hadis, Anas bin Malik 2.286 hadis, Aisyah Ummi Al-Mu'minin 2.210 hadis, Abdullah bin Abbas 1.560 hadis, dan Jabir bin Abdullah 1.540 hadis. Pada masa Ali bin Abi Thalib, periwayatan hadis juga tidak begitu banyak karena banyak terjadi konflik dan perpecahan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung Ali dan Muawiyah. Akibat konflik itu umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, Khawarij, yaitu golongan pemberontak yang tidak setuju dengan perdamaian atau tahkim antara 2 kelompok yang sedang bertikai. Kelompok ini pada awalnya mendukung Ali, akan tetapi ia keluar karena mereka tidak setuju dengan Ali yang menerima tahkim. Yang kedua, Syiah, yaitu pendukung setia terhadap Ali. Di antara mereka fanatik dan terjadi pengkultusan terhadap Ali. Yang ketiga, Jumhur Muslimin. Di antara mereka ada yang mendukung Ali, ada yang mendukung Muawiyah, dan ada pula yang netral, tidak mau melibatkan diri dalam kancah politik. Akibat pertikaian ini banyak yang tidak bertanggung jawab, berani membuat hadis palsu atau maudhu dengan tujuan ingin mengklaim bahwa dirinya yang paling benar di antara golongan atau kelompok di atas dan mencari dukungan dari umat Islam. Akhirnya para ulama mengadakan perlawatan ke berbagai daerah untuk mengecek kebenaran hadis yang telah sampai kepada mereka, baik dari segi matan maupun sanad. Mereka juga sekaligus mencari ilmu kepada para sahabat senior pasca Khulafaur Rasyidin 41-98 Hijriah. Para sahabat senior waktu itu banyak pindah ke daerah yang dikuasai oleh Islam, diantaranya Syam dan Irak, Mesir, Persia, Samarkand, dan Spanyol. Setelah selesai, mereka menyampaikan hadis perlawatan kepada umat Islam secara transparan. Demikian perhatian para ulama terhadap hadis, mereka rela mengorbankan harta benda dan meninggalkan kampung halamannya beberapa hari untuk mencari ilmu. Bagian C, perkembangan hadis pada masa tabi'in. Periode ini dikenal dengan masa pengkodifikasian hadis atau al-jam'u wa at-tadwin. Pada masa ini Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin, sehingga para tabi'in berbondong-bondong belajar Al-Quran dan hadis pada mereka. Seiring dengan pesatnya perluasan kekuasaan Islam tersebut, penyebaran sahabat ke daerah-daerah kekuasaan Islam juga semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, pada abad pertama perkembangan hadis, sebagian perawi mencatat hadis-hadis daripada pendahulunya, sedangkan yang lain tidak mencatatnya. Mereka berpegang pada ingatan dan kekuatan hafalannya.
Keadaan demikian harus terus berlangsung hingga sampailah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menganggap perlu untuk segera melakukan penghimpunan dan pembukuan hadis. Beliau sangat khawatir lenyapnya ajaran-ajaran Nabi setelah ditinggal wafat oleh para ulama baik dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Beliau kemudian menulis sepucuk surat yang dikirim kepada Ibnu Hazm atau gubernur Madinah, yaitu, "Tulislah kepadaku apa yang tetap kepadamu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku khawatir hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama." Berdasarkan fakta sejarah, aktivitas penghimpunan dan pengkodifikasian hadis baru tersebar di berbagai daerah negeri Islam pada abad kedua Hijriah. Bagian B. Perkembangan hadis pasca kodifikasi pada masa abad 2 dan 3. Periode ini disebut Asar al-Kitabah al-Tadwin atau masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah secara umum. Para penulis hadis yang menonjol sebelum abad 2 Hijriah dari kalangan tabi'in adalah Ibn Utsman, Abdullah ibn Hurmuz, Abdullah ibn Muhammad, Ibn Ali, Abdullah ibn Rahmat, Abdullah ibn Mas'ud, Abdul Ar-Rahman ibn Aid dan lainnya, yang menurut Azmi penulis sebelum abad 2 Hijriah meliputi 86 orang tabi'in di akhir abad ke-1 Hijriah, 48 orang tabi'in pada masa sebelum akhir masa tabi'in, 50 orang dari kalangan sahabat. Masa pembukuan resmi dimulai awal abad 2 Hijriah, yakni masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz tahun 101 Hijriah. Yang pertama itu dorongan bagi usaha pentadwinan hadis. Yang kedua, pada akhir abad 1 Hijriah para penghafal hadis semakin berkurang karena banyak yang meninggal dunia. Yang ketiga, periwayatan secara lisan dengan berperang dan ingatan dalam keseragaman lafaz dan makna tidak bisa langsung sangat lama, sebabnya ialah yang pertama, faktor internal atau kondisi kaum muslimin sendiri dalam menghafal riwayat dan memelihara hafalan tersebut makin berkurang karena pengaruh kadar iman dan yang berada dalam dada kaum muslimin melemah, dan perubahan watak, pengaruh campuran ras, dan berubahnya keadaan masyarakat dan kehidupan. Yang kedua, faktor eksternal atau pengaruh dari luar, yaitu makin banyak problema hidup dari masa ke masa dalam berbagai sektor kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan tidak henti-hentinya terdapat serangan dari kaum yang sengaja merusak hadis dengan jalan menghamburkan hadis-hadis yang sebenarnya. Karena itu perlu diselenggarakan pencatatan hadis dengan tidak mengabaikan hafalan dan ingatan. Berikutnya, mulai tahun 40 Hijriah periwayatan hadis dikaburkan oleh timbulnya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh orang-orang kafir, munafik, dan sindik, didorong oleh peristiwa yang terjadi di kalangan umat Islam. Dan pada masa tabi'in tidak dikhawatirkan lagi bercampurnya antara Al-Quran dan hadis sehingga tidak menimbulkan kesamaran Al-Quran sebagai dasar tasyri' yang pertama yang telah dibukukan. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju dan meluas. Pada umat Islam sudah tersedia potensi atau sarana untuk keperluan penulisan, pengumpulan, dan pembukuan hadis. Yang kedua, tujuan dan faedah pendatwinan hadis. Bagian A, segi kepentingan agama. Tujuan ditinjau dari kepentingan agama berpangkal pada masalah pemeliharaan syariat. Bagian B, dari segi kebutuhan umat, yaitu untuk pelaksanaan agama, untuk istinbat bagi persoalan-persoalan kehidupan, dan untuk menghindari kekaburan umat Islam tentang hadis. Aktivitas tadwin hadis secara resmi dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah, yang terkenal adil dan waras serta ahli dalam berbagai ilmu.
Untuk merealisasikan niatnya, pertama-tama beliau meminta kepada Gubernur Madinah untuk membukukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi perintah meneliti dan membukukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketentuan jangan diterima selain hadis Rasul, dan perintah untuk menyebar luaskan hadis-hadis tersebut dengan mengadakan majelis-majelis ilmu supaya hadis tidak lenyap karena menjadi rahasia. Fase-fase pentadwinan. Bagian A, fase tadwin masa pertama. Para mudawwin mengadakan tadwin dengan memasukkan ke dalam diwannya semua hadis, baik sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam diwannya semua hadis, baik sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun fatwa sahabat dan tabi'in. Bagian B, fase tadwin dengan kualifikasi. Pada awal abad 3 Hijriah, para ulama melaksanakan tadwin hadis dengan memisahkan antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Bagian C, fase tadwin dengan seleksi. Penelitian dan pembahasan tentang perawi hadis dari berbagai segi keadilan, kedebitan, yang hal ini diambil dari biografi para perawi hadis atas kaidah-kaidah ilmu hadis yang membedakan antara hadis-hadis dan yang sahih dan dhaif. Corak tadwin dengan seleksi menghasilkan dua jenis diwan hadis, yaitu pertama, kitab sahih atau kitab-kitab yang penyusunannya tidak memasukkan ke dalamnya selain hadis sahih saja yang terdiri atas Sahih Bukhari, Muslim, Al-Mustadrak, Hakim, Ibn Hibban, Ibn Kuzaimah, Abu Awana, dan Sahih Ibn Jarud. Yang kedua, kitab sunan. Kitab-kitab yang oleh penyusunannya tidak dimasukkan ke dalam hadis-hadis munkar dan yang sederajatnya, antara lain Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Al-Nasr, Ibn Majah, Al-Damiri, Al-Dailami, Baihaqi, dan Sunan Al-Daruqutni. Di antara kitab-kitab yang terkenal adalah satu, Al-Jami' Al-Sahih Al-Bukhari, kedua, Al-Jami' Al-Sahih Muslim, ketiga, Sunan Al-Nasr, keempat, Sunan Abu Daud, kelima, Sunan Al-Tirmidzi, dan keenam, Sunan Ibn Majah. Keenam kitab ini dikenal dengan sebutan Al-Kutub Al-Sittah, yakni kitab-kitab pokok yang 6. Uraian mengenai kitab-kitab sahih dan sunan yang 6 yaitu pertama, Sahih Bukhari dengan syarat dan proses kesahihan atau tasbih yang tinggi seperti di atas, ditambah dengan keistimewaan yang menonjol dalam bidang hafalan dan keahliannya dalam meneliti perawi, maka Al-Bukhari telah membawa Al-Jami' Al-Sahihnya ke tempat yang tertinggi di mana kitab-kitab hadis. Di antara kitab-kitab hadis, dialah kitab hadis yang paling sahih sesudah Al-Quran. Kemudian penyusunan kitab-kitab pembantu. Yang pertama, kitab Ulumul Hadis berisi ilmu hadis atau fikih al-hadis. Yang kedua, kitab petunjuk, dan yang ketiga, kitab problema berisi uraian untuk menghilangkan problematika yang timbul dari masa ke masa yang memberi pengaruh negatif pada hadis.